Sambut terlebih dahulu ada Dr. Kiai Haji Ja'far Shadiq MSI, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Pak Ustadz, alhamdulillah. Ibu udah damang? Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sore yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dalam acara Cahaya Kolbu yang kita cintai. Kita doakan semoga Cahaya Kolbu dan TPRI Jawa Barat semakin diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabat, tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Beliau mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan otak, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya lebih kuat, lebih cantik, lebih tampan dibandingkan dengan diri kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan harta, banyak orang yang diamanahi harta lebih dari kita. Ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita melalui ajaran Rasulullah, yaitu doa. Dengan doa, banyak hal yang mungkin menjadi tidak mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Waktu itu diceritakan dalam kitab Imam Bukhari, hadisnya sahih. Rasulullah menyampaikan bahwa ada 3 pemuda. Saat itu terjebak dalam sebuah goa karena hujan besar. Kemudian ketiga pemuda itu tidak bisa keluar. Karena tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu goa tersebut. Menurut akal, pemuda itu meninggal karena kelaparan. Meninggal karena kehabisan oksigen. Namun disitulah hebatnya doa. Maka dengan doa banyak hal yang mungkin menjadi tidak mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketiga pemuda itu berpikir kalau dia berusaha secara fisik tidak mungkin. Kebetulan waktu itu belum ada WhatsApp. Jadi mau ngasih tahu ke keluarganya bahwa dia terjebak juga susah. Kemudian tidak ada orang yang tahu bahwa di dalam goa itu ada orang. Maka salah satu dari pemuda tadi berinisiatif, beliau berpikir bahwasanya tidak ada cara lain kecuali kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan kita perlihatkan keikhlasan dan amal baik kita. Ini gambaran bagi kita bahwa ternyata doa itu bukan hanya kita panjatkan dalam bentuk lisan kita. Tapi ada doa yang bisa kita panjatkan melalui amal soleh. Ibu datang ke pengajian ke sini, saya tahu dari tadi ya Bu ya, Masya Allah, bahkan dari tadi malam sudah mikir besok mau pakai baju apa, kan begitu ya. Make upnya mau cenderung ke warna apa, kemudian waktu siaran jam 4 dari zuhur sudah persiapan. Itu sebuah pengorbanan amal soleh, di mana siapa tahu hal itu yang akan membuat Allah kabulkan doa kita. Ketiga pemuda tadi yang pertama berbicara amal soleh, bahwa dia adalah seorang anak yang begitu bakti kepada ibunya. Istrinya, anaknya pengen makan, dirinya pun pengen makan. Namun saat itu sang ibu sudah tidur, dia tidak berani makan, tidak berani minum, dan saat itu sang ibu sangat senang dengan air susu, tidak berani memakannya, tidak berani meminumnya, karena tahu ibunya sudah tidur. Ia tunggu semalaman sampai ibunya bangun. Di pagi hari begitu ibunya bangun, baru dikasihkan susu racikan dia itu. Ya Rabb, seandainya ini adalah amal soleh, seandainya ini adalah sesuatu yang membuat engkau ridho, maka bukakan pintu goa ini. Dengan izin Allah batu besar itu bergeser Bu. Jadi ibu kalau punya keinginan, pamigaduh kahoyong, tiasa sebatkin kasayan ibu. Yang kedua berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, dulu saya punya sebuah pekerjaan, saya dulu punya sebuah perusahaan.
Namun ada satu dari karyawan saya yang gajinya belum dia ambil. Pergilah karyawan tadi. Setelah bertahun-tahun ternyata karyawan itu datang lagi. Padahal gaji tadi aku belikan kepada seekor kambing. Dan dalam waktu sekian tahun kambing itu terus beranak pinak. Sampai hari ini begitu banyak kambingnya. Dan tatkala pemuda tadi yang bekerja tadi datang mau mengambil haknya. Aku berikan semua kambing yang sudah banyak tadi. Kalau ini sebuah amal baik menurutmu dan kau ridho kepadaku. Maka bukakanlah pintu gua ini. Maka geserkanlah batu ini. Batu itu pun bergeser. Masya Allah. Yang ketiga, pemuda yang ketiga, dia pun menyampaikan amal soleh. Ya Rabb, dulu saya mencintai salah satu anak dari paman saya. Tapi dia menolak. Biasanya yang menolak itu perempuan kan ya. Yang ditolak itu berarti laki-laki ya. Alhamdulillah kita belum pernah ditolak ya Kang ya. Amin. Dulu anak keponakan saya itu, anak paman saya itu menolak saya. Sehingga dia pergi dan pada suatu ketika tatkala dia pulang ternyata paman saya itu terpepet dengan kebutuhan. Sehingga meminta bantuan kepada saya melalui anak dari paman tadi yang sangat luar biasa cantik. Maka hal itu dijadikan sebuah kesempatan olehku. Boleh aku bantu engkau, tapi dengan catatan engkau harus tidur bersamaku malam ini. Perempuan itu tidak ada pilihan karena memang orang tuanya terlilit dan terpepet hutang dan kebutuhan. Maka dia pun mau menemani pemuda tadi untuk tidur malam itu. Namun tatkala maksiat akan terjadi, di depan sudah ada perempuan yang cantik dan sudah pasrah. Namun di situ aku takut kepada Allah, kata pemuda tadi. Aku takut kepadamu ya Rabb. Andai ini adalah amal baik bagiku, maka bukakanlah pintu goa ini, geserkanlah batu ini. Apa yang terjadi ibu? Ketiga pemuda tadi selamat dengan hebatnya doa. Jadi doa itu luar biasa. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah pasti akan mengkabulkan doa. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watad da'i idza da'an. Doa pasti dikabulkan. Ini yang menarik, kita akan berbicara bagaimana cara Allah mengkabulkan doa-doa kita. Begitu kan? Doa pasti dikabulkan. Ya. Namun kalau misalkan dari kecil nih, ya Allah pengen rumah besar, pengen mobil, ya Allah pengen umroh. Tapi sampai sekarang, sampai di usia lanjut belum dikasih terus. Ini gimana tuh? Ini curhat atau pertanyaan? Gimana tuh Ustaz? Iya. Baik. Doa pasti dikabulkan Allah. Ada cara Allah mengkabulkan doa kita. Ada bentuk Allah mengkabulkan doa kita. Yang pertama cara Allah mengkabulkan doa. Allah mengkabulkan doa sesuai keinginan kita. Baik. Ya Allah, pasihan abdi kendaraan. Allah kasih. Walaupun jangan terlalu detil kan. Ya Allah, pasihan abdi motor. Kumamun pada di pasihan mobil. Begitu ya. Jadi mintalah yang terbaik. Allah kabul yang pertama caranya sesuai kehendak kita. Minta A, Allah beri A. Minta rizki, Allah ruaskan rizki kita. Minta jodoh, Allah datangkan pasangan hidup kita. Yang pertama, cara Allah mengkabulkan doa. Allah kabulkan sesuai kehendak kita. Dan ini yang paling menarik dan paling kita inginkan ya Bu ya. Iya. Dan ngadoa teh sok hoyong langsung kan. Alim dienjingkeun. Siga cengek ya. Siga cengek, Bener. mohon. Pas di imam langsung Ada. begitu. Yang kedua, pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada. Cara Allah mengkabulkan doa. Allah mengganti dengan hal yang lebih baik. Asa an tuhibbus syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Allah kabulkan dengan cara yang lebih baik. Misalkan kita minta sesuatu di mana sesuatu itu menurut Allah kurang baik bagi kita. Contohnya tadi Akang sejak kecil sudah minta kendaraan. Ya. Waktu kecil dikasih kendaraan kurang bagus. Ya.
masih kecil udah minta rumah, itu juga kurang bagus. Maka insya Allah Allah kabulkan tatkala sudah benar-benar dibutuhkan kendaraan itu, sudah benar-benar dibutuhkan rumah itu. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini yang diharapkan dan diinginkan oleh orang-orang soleh. Allah kabulkan doa kita, ditunda pengkabulannya nanti di akhirat. Ada amal yang membuat kita lebih nikmat di alam akhirat. Bahkan ada derajat surga yang sangat tinggi Allah siapkan. Ternyata hal itu adalah buah doa kita. Orang soleh bertanya, ya Rob, amalan apa yang membuat aku seperti ini? Allah menjawab, itu adalah doa-doamu yang kamu panjatkan waktu engkau masih hidup. Itu cara Allah mengkabulkan doa ada 3. Bentuk Allah mengkabulkan doa ada 4. Begitu kan. Oke, wah ini menarik ya, tentunya ada 3 ya. Langsung dijawab, ada ditunda di akhirat, dan mungkin diganti lebih baik ya. Kalau saya tahan sebentar karena kita harus jeda, itu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cahaya Kolbu dan kita masih membahas mengenai cara Allah menjawab doa kita. 3 cara ya, ada langsung dijawab oleh Allah, ada ditunda dan diganti di akhirat, dan juga ada lagi yang diganti dengan yang lebih baik. Namun bentuknya gimana tuh, Pak Ustadz? Baik. Pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada, bentuk Allah menjawab doa kita. Yang pertama dengan ampunan dosa. Jadi doa yang kita panjatkan Allah kabul dengan bentuk Allah mengurangi dosa-dosa kita. Karena boleh jadi doa kita belum terkabul karena ada dosa yang menghalangi antara kita dengan Allah. Maka dengan berdoa sedikit demi sedikit dosa-dosa kita berkurang. Ini luar biasa. Maka bagi kita yang mengakui bahwa kita ini adalah jelma, jajal kuhama, orang makan jelmanya punya. Manusia banyak berbuat salah, apalagi masih mudanya punya. Upami dianalogikan karena buah mah, buah keur ngora haseum wajar. Nan lamun geus kolot haseum kene kurang ajar Bu. Naon araheun gitunya, atau sepuh masih kene males ka masjid, atau sepuh masih males maca Quran. Mau apa lagi? Ngejual tenaga udah nggak laku ya Bu ya. Bersaing masalah cantik dengan yang muda, kita kalah Bu. Yang muda itu kalau mobil ada tanggul itu ngemplat Bu. Kalau yang mobil tua itu disada, rekod kan gitu ya. Ada tanjakan juga kalau yang muda itu digas ngebelesat gitu kan. Kalau yang tua digas itu ngebul. Jadi kita mau bersaing juga repot. Maka kalau sudah tua tidak berbuat baik, tidak beramal soleh, apalagi. Nah ternyata ada dosa-dosa yang Allah hapus melalui doa kita. Yang kedua, bentuk cara Allah mengkabulkan doa kita, Allah tolak balai dari hidup kita. Allah akan memberikan satu musibah, satu balai ke dalam diri kita atau keluarga kita. Ternyata dengan doa yang kita panjatkan, Allah alihkan balai itu. Allah ganti musibah itu dengan sesuatu yang baik bagi kita. Maka jangan pernah berhenti kita berdoa kepada Allah. Karena terkadang Allah tahan dulu pengkabulan doa karena Allah rindu rintihan doa-doa kita. Sok Bu da mun gaduh putra gaduh kahoyong terus dipasihan mangaleos. Can dipasihan mah haben we. Mah hoyong jajan gitu ya. Nah, ada kalanya Allah itu rindu dengan rintihan doa-doa kita. Terus netepan ibu angkat tangan dan Allah Allah berfirman melalui sabda Nabi, "Innallaha yuhibbul mullihina bidu'a." Allah itu senang kepada orang yang mengulang-ulang dalam berdoa. Jadi ulah bosan ngadoa mah. Sawangsulna sebaliknya, innallaha yabghadu liman taraka du'aahu. Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Kalau kita sudah tidak mau berdoa, berarti kita sombong, tidak merasa butuh kepada Allah. Jadi yang kedua, Allah kabulkan doa kita melalui daf'ul bala. Tidak jadinya datang musibah kepada kita karena memang dengan doa-doa kita. Yang ketiga, Allah kabulkan doa kita melalui kafaratul uyub. Allah tutup aib-aib kita Bu. Aya nu ka urang teh nyebat Kang Haji, pangersa ka ibu ge Bu Hajah, duh neng geulis anu soleh teu apaleun teh. Dalam mun dibukakeun aib ku Allah mah
Masya Allah. Tadi kayak Abi disebut Ustadz tuh. Mohon. Ustadz teh usaha tara anak deres. Iya, doa ya, mudah-mudahan jangan Ustadz nolores. Gitu. Amin ya Bu ya. Nah, Allah tutup aib-aib kita. Karena kita temanya tentang doa, maka Akang pun disebut Ustadz. Ini salah satunya luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, sama dengan cara pengkabulan, Allah kabul doa kita dengan bentuk sesuai keinginan kita. Begitu ya, begitu kan. Wah, Masya Allah. Jadi tentunya cukup ini ya Pak Ustadz ya, apa namanya tuh, banyak sekali cara-cara Allah dan juga bentuk-bentuk Allah yang ingin mengabulkan doa kita. Salah satunya adalah langsung dijawab, ditunda, dan bahkan diganti lebih baik. Bentuknya ampunan dosa, lalu juga ditolak bahaya yang akan hadir, dan juga Allah tutup aibnya. Pak Ustadz, kalau misalkan menjaga iman kita Pak Ustadz, terkait dengan doa ini, terkadang doa yang sering atau tak kunjung dikabulkan membuat kita menyerah dengan doa itu. Bagaimana meneguhkan hati kita? Jadi berdoa pun ada caranya, ada waktunya, ada tempatnya. Kalau kita berdoa dengan cara yang salah, bukan dikabulkan, malah selalu ditunda. Maka ada cara doa yang terbaik. Kita harus tahu bahasa yang tepat untuk memohon kepada Allah. Kita mau pinjam uang kepada teman, itu harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang pas. Yang kedua, timingnya harus pas. Bade namut artos ka kanggu milar nambe gugah bobo. Kira-kira diberi duit tadi carekan Bu. Salah waktu. Jadi waktu yang tepat, ini timing. Kemudian ada tempat yang tepat untuk berdoa. Jadi seandainya hari ini doa kita belum dikabul, coba introspeksi diri. Jangan-jangan ada dosa-dosa kita yang menghalangi doa kita. Mungkin dulu kita pernah menyakiti orang tua. Mungkin kita pernah menyakiti pasangan kita. Mungkin kita pernah menyinggung guru kita. Coba introspeksi. Karena yang tahu kesalahan diri adalah diri. Kedah kersa nyalik sik diri maca awak. Kedah kersa ngetang kesalahan diri, hasibu angpusakum qobla ang tuhasabu. Walaupun ada ungkapan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan sagede kumanya sirumna itu. Gajah wae sakitu ageungna teu katinggal. Itu sebuah filosofi bahwa memang untuk melihat kesalahan diri itu susah Bu. Karena biasanya yang salah itu selalu orang lain. Terutama istri terhadap suami. Suami pun terhadap istri sama. Jadi harus sama-sama introspeksi agar kita bisa mengetahui dosa mana nih yang menghalangi kita. Kita ingin anak yang soleh, tapi anak teh kitu wae. Jangan-jangan dulu kita kepada orang tua seperti itu. Ya. Sulit mendidik anak. Jangan-jangan dulu kita banyak menyakiti orang tua kita. Begitu kan? Wah, luar biasa. Sekarang Bunda sama Bapak ingin bertanya, ada? Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis Rohimah dari pengajian Husnul Khotimah. Izin bertanya Ustadz, di waktu apakah supaya doa-doa saya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mustajab Ustadz? Dan dosa-dosa apakah yang penyebab doa-doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja Ustadz, pertanyaan dari saya. Mohon dijawab Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu mustajab dan doa apa aja yang mungkin menghalangi kita? Saatul mustajabah, saat ijabah doa. Saat ijabah doa itu banyak. Salah satunya di sepertiga malam. Orang lain terbuai dunia impian, kita bangun. Kita hamparkan sajadah, kita ambil air wudhu, kita angkat tangan kita. Kita coba bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dunia, bukan bersandar kepada dunia. Karena dunia itu rumusnya hanya dua. Dunia meninggalkan kita, bangkrut pailit namanya. Kita meninggalkan dunia, maut, pupus, kojor, modar, ngarana. Seueur itu. Nah,
Kita angkat tangan bersandar bukan kepada keluarga, tapi kepada yang mengamanahkan keluarga. Siapa yang tidak sayang kepada ayah, tapi ada kalanya ayahnya diambil oleh Allah. Siapa yang tidak sayang kepada istri, tapi ada kalanya diambil istri itu oleh Allah. Anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sengaja. Terkadang Allah ambil dulu apa yang kita cinta. Katakan saya cinta satu kendaraan. Allah ambil dulu kendaraan itu. Kenapa? Agar kita tahu yang harus kita cintai itu bukan kendaraan, tapi Allah yang menitipkan kendaraan. Bukan anak, tapi Allah yang mengamanahkan anak. Kita angkat tangan di sepertiga malam itu saatul mustajabah. Kalau dianalogikan dengan telepon kabel, jam 3 malam itu koneksitas itu kosong. Karena jarang yang pakai, orang pada tidur. Maka koneksitas telepon itu beda dengan di siang hari. Kalau siang hari itu overload, penuh yang pakai. Sepertiga malam. Yang kedua sehabis sholat, Bu. Sehabis sholat itu saatul mustajabah, saat diijabah Allah. Lain orang mah tos salat teh wiridan gitu jelas. Banallah dulilah bar. Cek atuh tong dulilah, tong banallah subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Da eta atuh keur salat kene geus mikiran sangu. Aduh, ieu bisi tutung. Aduh, ieu bisi itu yang salah. Harusnya lagi salat tusuk fokus sama Allah, tinggalkan yang lain. Lagi sholat bikin rencana kayak sholatnya badai nge-SMS ke anu, badai nge-WA ke anu. Akhirnya belum salam aja udah kebelet. Ya, sanes pengalaman nih Mas Sanes. Banyak yang seperti itu. Yang kedua setelah baca Quran. Yang ketiga setelah baca Quran itu saatul ijabah. Kemudian antara adzan dan iqamat. Antara adzan dan iqamat itu tempat ijabah. Waktu ijabah, maaf. Kemudian bainal khutbatain, di antara khutbah dua. Kemudian tatkala turun hujan gerimis. Nah, pas awal hujan gerimis itu saat ijabah, Bu. Orang masalah pas hujan tuh, hujan salah ya. Begitu hujan turun, berdoa langsung angkat tangan. Ya Allah, jadikan air yang turun ini, hujan yang turun ini, keberkahan bagi diriku dan keluargaku. Begitu kan. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab Bunda ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ya. Mau bertanya seperti ini. Saya udah berdoa, merasa lama gitu ya berdoa. Tapi belum Allah kabulkan. Apakah boleh saya berwasilah dengan amal yang merasa saya soleh gitu ya? Ya. Tapi nggak tahu itu soleh atau tidaknya. Tapi saya merasa itu amal soleh. Apakah boleh dengan berwasilah dengan amal soleh itu? Karena ya kurang sabarnya untuk ingin cepat dikabulkan oleh Allah seperti itu. Ya. Itu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi doa dengan tawassul itu dalilnya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dalam Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan untuk sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalil tentang wasilah itu dalam hadis Imam Bukhari yang tadi, 3 pemuda menyampaikan 3 jenis amal soleh, kemudian langsung Allah jawab doanya. Bahkan para ulama menjadikan sebuah solawat dengan perang Badar. Perang Badar itu 13 syuhada gugur, orang-orang hebat, orang-orang soleh, 1000 pasukan kafir Quraisy kalah dengan 313 pasukan muslim. Sampai diabadikan dalam salawat. Tawassalna bibismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah. Terus bi ahlil badri, dengan ahli badar. Jadi menyebutkan orang-orang soleh aja itu menjadi amal menjadi bentuk tawasul. Silakan Bu ya, dalilnya jelas. Jadi boleh kita sebutkan. Ya Allah, abdi teh uninga pendapatan suami itu pas-pasan. Pas tiap bulan per hari 1 juta berarti 30 juta. Alhamdulillah tuh Bu, amin. Ini ganu alim ya Mak. Saya tahu penghasilan suami itu pas-pasan. Tapi saya pun tahu orang tua saya juga perlu dibantu. Saya sisihkan dari uang itu ya Allah, sehingga orang tua tercukupi, kebutuhan sehari-hari pun tercukupi.
terpaksa saya kurangi kebutuhan medicur, pedicur. Ibu sok medicur, pedicur tara. Terpaksa itu saya kurangi demi orang tua. Andai ini adalah sebuah amal yang kau ridho dengan bakti saya kepada orang tua, kabulkan doa saya. Boleh Bu seperti itu. Asal ibu harus begitu. Ya, kan biasanya kalau orang tua mau ngasih ke anak nggak pernah mikir ya Bu ya. Orang tua mau ngasih ke anak, anak minta, tuh pernah ngemut Bu. Bahkan kolot orang rela ngajual sawah, ngajual kebun, anjuk ngahutang, kaditu kadi demi menyekolahkan, memesantrenkan kita. Hari ini orang tua minta, kita masih mikir. Baik. Kayak melihat HP keur indung anu 24 juta. Tak anu 240.000. Kadang-kadang begitu kan. Mudah-mudahan bisa menjawab Bunda ya. Tentunya Pak Ustadz ditahan sebentar karena kita harus jeda ya. Jadi tentunya jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cahaya Qalbu. Kita masih membahas mengenai cara Allah menjawab doa kita. Sebelum kita kembali ke para Bunda dan Bapak, saya ingin tanya dulu Pak Ustadz. Siap. Jujur ya, kalau misalkan saya sudah hampir berapa ya, 10 tahun ini lah pengen umroh, ya Allah pengen umroh, pengen umroh. Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Sedangkan ngelihat orang lain kayaknya gampang banget gitu umroh tuh. Bahkan ada orang yang mungkin uangnya nggak halal tapi bisa berangkat ke sana. Kenapa sih? Iya. Setiap umat yang beriman, umat Islam, pasti ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji, kalaupun belum bisa haji, minimal umroh. Makanya pulang umroh itu gelarnya sama haji ya Bu ya. Nggak ada Bu umroh, Pak umroh nggak ada. Ayah nunggu umroh, Pak umroh dama enggak ya, tetap Pak haji. Kerinduan setiap kita untuk bisa berangkat haji, sholat di sebelah Rasulullah, di Raudhah itu di sebelah Rasul. Karena siapa orang yang ziarah kepadaku, tatkala aku sudah tiada, maka ia seperti berziarah kepadaku tatkala aku masih ada, kata Rasulullah. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa Rasulullah itu tidak meninggal seperti manusia biasa, tapi dia pindah ke alam kenabian. Hari ini sedang sholat, kalau kita mengucapkan salam di Madinah, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Makanya sampai di Madinah salamnya berubah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kerinduan kita untuk sholat di sop pertama sedunia. Kang Haji Ajid waktu umroh, itu sholat di sop pertama sedunia. Di depan kita itu Ka'bah. Sholat sambil menatap Baitullah, itu semua kerinduan kita. Namun apakah semua bisa umroh? Tentu umroh dan haji adalah undangan Allah. Bukan karena kita kaya. Banyak orang yang lebih kaya dari kita belum bisa berangkat. Bukan karena kita soleh. Banyak yang lebih soleh dari kita belum bisa berangkat. Bukan karena kita sedikit dosa. Banyak yang lebih sedikit dosanya dari kita belum bisa berangkat. Siapa yang bisa berangkat? Mereka yang diundang Allah. Maka kuncinya kalau kita ingin segera berangkat, layakkan kita untuk menjadi tamu Allah. Begitu kan? Wow, berarti saya harus nunggu diundang ya, dan juga memantaskan diri. Melayakkan diri. Oke. Bunda, mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita untuk cepat-cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekarang, besok dikabul. Gimana tuh? Kalau dianalogikan, berdoa itu bagaikan mancing. Yang pertama pakannya harus pas. Kita ingin ikan mujair, pakannya cacing. Yang kedua tempat. Mancing di tempat yang salah, tidak akan dapat ikan. Ibu mancing, pakannya bagus, tapi di WC nu aya di bumi. Laukan. Mulai nyanggut nyambungnya. Yang ketiga waktu. Kita mancing di kolam, tatkala kolam itu baru dikasih makan. Ikan pada kenyang. Makanya ikan dadah sama kita. Gitu ya. Jadi yang pertama Ibu, kalau doa ingin segera dikabulkan Allah, bahasa doanya yang bagus. Bahasa doa yang bagus yang ada dalam Quran dan hadis. Doa yang paling bagus itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu seperti biasa karena kita sering dengar, padahal itu dosa itu doa luar biasa, namanya juga doa sapu jagat. Yang kedua doa yang ada dalam hadis.
Banyak doa-doa dalam hadis. Yang ketiga baru doa dengan bahasa kita. Bahasa kita pun yang pertama Ibu, kalau ingin segera dikabul doa, yang pertama buka dulu dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu kan? Yang kedua puji dulu Allah. Alhamdulillahi hamdan naimin hamdan syakirin. Setelah itu baru kita berdoa kepada Allah. Jadi ulah langsung Bu. Tos salatnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Gusti beungharkeun abdi. Oh. Pertama juga nu heureuy nyuhunkeun teh gitu ya. Kita punya anak minta sama kita, kalau asal-asalan mintanya, kadang-kadang kita mikir untuk ngasihnya. Tapi kalau sudah merengek, begitu kan? Kadang-kadang orang tua ngasih ke anak bukan karena sayang, pusing ngadekul wae ngenta. Geus beh, repeh. Kasih aja. Bisa jadi. Jadi yang tadi diperhatikan, insya Allah doa segera dikabul Allah. Jadi nggak boleh ya Allah seperti biasa. Nggak boleh. Apalagi. Yang boleh. mana biasa teh janjian. Atau gini, ya Allah udah aku WA. Ya Allah. Lebih parah itu. Parah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini Bunda ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tema di sore ini sangat baik sekali. Bahkan saya juga kalau nanya kadang-kadang udah habis gitu ya. Udah habis. Tapi ini tertimpa ke diri pribadi gitu. Di antaranya berdoa semuanya mungkin bagus ya, bahkan tempat dan waktu ada gitu ya. Setahun yang lalu saya mungkin agak panjang dikit, maaf, agak panjang. Setahun yang lalu tanggal 30 Agustus hari Jumat jam 1. Saya divonis dioperasi karena saraf kejepit. Sesudah saya operasi, setelah itu ditanya sama nanya sama dokter, kira-kira dok berapa tahun? Kalau tahun, kalau bulan berapa bulan? Kalau minggu berapa minggu atau bulan berapa bulan. Ini biasanya kalau dioperasi gini sembuh. Dokter Arif Febrianto menjawab, insya Allah katanya 6 bulan minimal, 1 tahun maksimal. Setelah itu saya berdoa melalui medis, juga berdoa melalui menghadap Allah siang dan malam. Tapi setelah setahun itu penyakit itu bukan hilang, tapi malah bertambah sampai sekarang. Bahkan sering menangis. Karena berdoa, ya justru kata saya tadi kan berdoa tempat sudah gitu ya, waktu insya Allah. Tapi mungkin saya seperti tadi saya memikirkan, dosa kita. Gimana caranya setelah perjuangan itu untuk dijabah doa saya. Itu Pak Ustadz. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya, ada satu yang menarik, ungkapan AC Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bait Al-Hikam. Kalau hari ini kita sakit, tengoklah di sana ada orang yang sakitnya lebih dari kita. Kalau hari ini pendapatan kita berkurang, lihatlah di sana ada orang yang pendapatannya lebih kurang dari kita. Hari ini kita sakit, lihat ada orang yang sakitnya lebih dari kita. Kita sakit hanya diri kita saja. Ada orang lain yang bukan hanya dirinya, istrinya juga sakit. Anaknya juga sakit. Kemudian tidak sedikit orang yang tanpa sakit lebih dulu kembali kepada Allah. Kita masih diberikan usia, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar.
insya Allah Allah akan memberikan sesuatu itu yang terbaik bagi kita. Jawaban dari doa yang kita panjatkan Allah Maha tahu. Dulu ada 3 tukang peyem Pak, Ibu, tukang tape dari daerah Jatinangor mau jualan tape. Pas lewat pematang sawah, 3 pemikul tape itu, yang 2 orang selamat, yang 1 orang itu patah pikulannya. Baik. Begitu patah pikulannya dia marah sama takdir. Ya Allah, bukankah saya sudah berdoa dulu? Kenapa patah pikulan saya? 5 menit kemudian setelah dia marah sama Allah, ada kabar yang 2 orang yang selamat tadi naik mobil ke kota Bandung, tabrakan di Cileunyi, patah kakinya. 5 menit sebelumnya dia marah sama Allah karena patah pikulannya. Setelah 5 menit kemudian tahu temannya yang 2 orang selamat tadi patah kakinya, dia malah bersyukur kepada Allah. Jadi Allah pasti memberi sesuatu yang terbaik bagi kita. Baik. Mudah-mudahan Bapak disehatkan ya. Kita aminkan semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berlindung kepadamu dari bermohon. Selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap. Selain hanya berharap ridhomu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung. Selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Tolonglah kami dalam kehidupan kami. Dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Amin. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Rahman. Amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu. Rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang banyak, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Rahman. Kabulkan doa kami ya Rahman. Berkahkan kehidupan kami ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.